Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya kepada kami tentang video yang sebelumnya, video yang tentang metode tafsir Quran setan atau metode menafsirkan tapi yang dibisiki oleh setan. Kalau di judul videonya kita tulis dengan judul metode tafsir Quran, metode tafsir setan. Jadi banyak yang bertanya tentang video tersebut, itu rujukannya dari mana, kemudian pengertiannya, penjabarannya dan sebagainya. Nah, maka di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang metode tafsir atau tentang seseorang yang menafsirkan Quran itu hanya dengan akalnya semata. Maka ada beberapa orang itu yang ketika menafsirkan Quran itu salah dalam metodenya. Dan kalau ingin mendalami tentang masalah ini, tentang bagaimana menafsirkan dengan akal semata, itu banyak sekali rujukannya. Di antaranya kalau hadis adalah hadis-hadis dalam kitab Jami' at-Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, di mana di hadis-hadis itu dijelaskan tentang tercelanya menafsirkan Al-Qur'an dengan akal semata. Di sini disebutkan tentang babun maja'a fil ladzi yufassirul Qur'ana bi ra'yihi. Bab tentang hadis-hadis yang mencela orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya semata. Di mana ada hadis yang pertama berbunyi dari sahabat Ibnu Abbas, man qala fil Qur'ani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran atau berkata tentang Quran tanpa ilmu, maka hendaknya dia mengambil tempatnya di neraka. Ini salah satu dari hadis-hadis tentang bahwa orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya semata itu berbahaya. Kemudian ada lagi kelanjutan hadisnya. Hadis selanjutnya, dan ini lebih mengena sedikit, di mana di sini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa seseorang yang menafsirkan Quran itu dengan akalnya semata, kemudian penafsirannya itu benar, jadi penafsirannya itu benar, maka dia telah salah. Jadi ketika dia menafsirkan Quran kemudian penafsirannya itu benar, itu tetap disalahkan. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah mengomentari tentang hadis ini, di mana kok bisa orang menafsirkan Quran dengan akalnya padahal penafsirannya benar, tapi kok disalahkan? Itu disalahkan dari apanya? Maka beliau berkata, li'annahu lam ya'ti min babihi, lam ya'til Qur'ana min babihi. Karena dia tidak mendatangi Quran, maksudnya tidak menafsirkan Quran itu, mendatangi penafsiran Quran itu, melakukan proses penafsiran Quran itu min babihi. Dia melakukannya dengan tidak lewat pintunya. Sama seperti orang yang masuk rumah tapi lewat pintu belakang. Itu tetap salah. Seperti itu. Karena mungkin ketika dia menafsirkan Quran dengan akalnya semata, di 1-2 kesempatan dia mungkin benar. Tapi kalau itu metode itu, manhaj itu diterapkan secara langsung, maka dia bisa menyesatkan. Karena akal tidak mungkin mengidrok kemampuannya semua isi Quran, kecuali
dengan bantuan riwayat-riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dari di video kita yang sebelumnya tentang bagaimana orang yang menafsirkan Quran itu dengan akalnya semata. Orang-orang yang menjadikan akalnya itu sebagai Tuhan. Dan ini yang pada kesempatan atau pada pembahasan tentang salah satu cabang ilmu Quran, di mana dalam salah satu cabang ilmu Quran itu kan ada yang disebut dengan ad-dakhil fit tafsir. Ad-dakhil fit tafsir itu maknanya adalah hal-hal yang menyebabkan cacat dalam penafsiran. Ada al-asil fit tafsir, ada ad-dakhil fit tafsir. Ad-dakhil fit tafsir itu artinya cacat-cacat dalam penafsiran atau hal-hal yang membuat penafsiran itu menjadi salah. Nah, salah satu dari cabang ilmu Quran itu adalah pembahasan itu ad-dakhil fit tafsir. Dan salah satu pembahasan dalam pelajaran atau madah ad-dakhil fit tafsir ini adalah metode-metode yang salah dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya ada orang-orang yang menafsirkan Quran dengan istilah at-tafsir al-isyari al-batini, tafsir isyari as-sufi, atau ada juga at-tafsir al-falsafi, menafsirkan Quran dengan takalluf dalam penghayatan. Jadi ketika ada isi Quran dia hayati sendiri tanpa dia melihat dari periwayatan-periwayatan yang ada. Jadi dia hayati sendiri, dia renungi sendiri, bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi bisikannya dari Allah, bisa jadi juga bisikannya dari setan. Kemudian tafsir falsafi ini yang sekarang sedang marak tentang orang-orang filsafat, di mana orang-orang yang mengedepankan akal di atas nas. Nah, tafsir falsafi ini orang-orang yang mencoba menafsirkan Quran dengan kemampuan akal hikmahnya. Jadi pondasi dasarnya adalah akalnya yang menurut mereka adalah penuh dengan hikmah atau perenungan-perenungan yang tajam, bukan periwayatan atau yang disebut dengan istilah tafsir bil ma'thur, hadis-hadis yang menjelaskan, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang penafsiran Al-Quran yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua masuk pada pembahasan tafsir Quran bi ra'i. Dan ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Ada yang menafsirkan Quran dengan ar-ra'yul mahmud, yaitu orang-orang yang menafsirkan Quran dengan bantuan akal, hanya akalnya itu dibimbing oleh nas periwayatan dari Rasulullah. Jadi ketika melihat ayat-ayat, yang dilihat adalah riwayatnya dulu, baru kemudian dibangun di atasnya hikmah-hikmah. Kemudian yang kedua ada ar-ra'yu al-mazmum, orang-orang yang menafsirkan Quran hanya dengan bantuan akalnya semata. Jadi takalluf fil ra'i atau fil qiyas, terlalu berlebihan dalam penggunaan akalnya tanpa melalui bantuan daripada periwayatan, atau menggunakan periwayatan hanya akalnya lebih didahulukan daripada tafsir bil ma'thurnya, yaitu yang dicela dalam pembahasan metode tafsir dengan menggunakan akal. Cabang-cabangnya banyak. Ada tafsir al-falsafi, tafsir filsafat, kemudian tafsir al-aqlani, tafsir aqlaniyah dari orang-orang yang disebut dengan istilah aqlaniyah, orang-orang yang mengedepankan akal, mindsetnya itu selalu akal, hitung-hitungan akal, seperti itu. Kemudian tafsir al-isyari al-batini as-sufi, tafsir yang pakai metode penghayatan hati, tapi penghayatan hatinya tidak dibimbing oleh syariat. Kalau ingin mendalami, yaitu bisa dicek
di kitab-kitab yang membahas tentang At-Tafsir Al-Isyari misal. Ada salah satu kitab At-Tafsir Al-Isyari Mahiyatuhu wa Dhawabituhu. Salah satu kitab yang membahas tentang masalah itu. Kemudian ada juga kitab-kitab yang membahas tentang Ad-Dakhil fit Tafsir, cacat-cacat dalam tafsir. Atau bisa juga melihat syarah di Tuhfatul Ahwadi, di syarah Sunan Tirmidzi ini, di mana di syarah ini nanti dijelaskan tentang hadis-hadis ini. Walaupun sebagian riwayatnya hadis-hadis ini dhaif, tapi secara makna itu dibenarkan oleh para ulama supaya sebagai menjaga Quran itu tidak ditafsirkan semau orang-orang. Karena akal manusia itu beda-beda. Ada yang menganggap ini benar, ada yang menganggap itu salah. Contohnya dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Seperti misal ayat riba. Dalam salah satu ayat riba itu kan dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba itu di satu ayatnya itu dijelaskan bahwa khalidina fiha. Di akhir ayatnya dijelaskan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, kalau orang menafsirkan ayat ini hanya dengan bantuan akalnya semata, mereka menafsirkan ayat sepertinya hanya dengan bantuan kemampuan akalnya atau kemampuan ilmu bahasa Arabnya, maka ketika dia mendapati ayat khalidina fiha, maka mereka akan menghukumi, oh, pelaku riba ini kekal di neraka. Para pelaku riba ini kekal di neraka. Nah, secara tidak langsung penafsiran yang seperti ini itu salah, karena dia zahirnya seakan-akan ketika menafsirkan seperti itu hanya melalui bantuan akal dan kemampuan bahasanya saja tanpa melihat periwayatan yang ada, maka seakan-akan penafsiran itu seperti mendukung orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa-dosa besar itu kafir atau di neraka kekal. Sebagaimana juga pemikiran Mu'tazilah, pelaku dosa besar disuruh di neraka nanti seperti orang kafir. Kalau di dunia manzilah baina manzilatain, dia antara muslim dan kafir. Nah, yang seperti ini padahal kalau kita lihat dalam penafsiran yang pas, maka orang-orang yang memakan riba itu dihukumi khalidina fiha, karena salah satu makna dari khalidina fiha adalah dihukum dengan waktu yang lama, bukan selama-lamanya. Kalau selama-lamanya kan untuk kaum kufar dan kaum musyrik, kufar, musyrik dan munafik. Tapi kalau pelaku dosa-dosa besar itu bisa jadi khalidina fiha, dihukum dalam waktu yang lama. Itu salah satu maknanya. Kemudian makna yang lain juga bisa berarti di ayat itu maknanya adalah orang-orang yang memakan riba ini itu menentang, sehingga dia dijatuhi kekufurannya karena melakukan nawaqidul Islam atau nawaqidul iman. Jadi dia menentang syariat tentang riba itu. Jadi dia dikekalkan di neraka karena imannya yang gugur. Karena salah satu dari pembatal keislaman atau pembatal keimanan adalah orang tersebut menentang satu saja ayat Allah Subhanahu wa taala, menentang secara juhudan, dia membenci syariat, menentang syariat. Bukan karena kebetulan dia khilaf melakukan dosa riba dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil dari pemaknaan ayat, dan begitu juga dengan cara menafsirkan hadis atau mensyarah hadis. Jadi pokoknya di pembahasan tentang ini adalah bagaimana orang-orang itu menggunakan akal dalam syariat itu dibimbing dengan periwayatan, dibimbing dengan nas-nas hadis dari Rasulullah SAW dan athar-athar sahabi dan ijma' mereka. Sehingga ketika mereka mulai terjun pada penafsiran ayat Al-Quran, kemudian mulai terjun pada syarah-syarah hadis, dia mulai memaknai Quran dan memaknai hadis. Ketika dia menyampaikan dan ketika dia mengambil kesimpulan dari ayat atau hadis itu, dia gunakan akalnya dengan bimbingan dari wahyu atau dari periwayatan itu. Kesimpulannya ada di situ supaya tidak terjadi metode tafsir yang salah
kalau ini dilakukan maka dia akan tersesat, dan itu berbahaya sekali bagi orang-orang awam ketika tidak tahu bahwa ada kesalahan dalam metode penafsiran. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat tentang metode tafsir sekaligus lanjutan dari video sebelumnya, yaitu metode tafsir setan. Jazakallahu khairan.